Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada. Saya Catur Prasetya bersama 3 teman saya, yaitu ada Pramudia Embun Bonanza. Nah, ini nih biasa dipanggil Embun nih. Nah, terus ada juga Muhammad Ikram Nugraha Malidu yang biasa kita panggil Ikos. Nah, yang terakhir itu tuh ada Zahra Sabita. Nah, ini sih namanya masih aman-aman ya. Kita panggilnya Zahra. Nah, gimana nih kabar kalian bertiga nih? Nah, ini kan lagi masa pandemi, terus kita juga apa-apa segala macam online kan. Nah, terus lagi bulan puasa juga. Nah, gimana? Puasanya masih bagus? Masih aman-aman aja nih puasanya? Gimana bertiga? Wah, Aman. mantap nih, Mbun. Alhamdulillah, aman-aman. Alhamdulillah. Nah, Ikos gimana nih? Ikos puasanya aman nggak, Kos? Aman. Aman, alhamdulillah. Nggak bolong ya? Dong, Tur. Bagus. Enggak, Nah, alhamdulillah. Dikit-dikit. alhamdulillah. Dikit-dikit jangan bolong ya, Kos. Nah, jadi gini teman-teman, kita ini pengen ngobrol santai. Nah, ngobrol santai apa nih? Kalau kalian mau tahu, kita nih mau ngobrol santai tentang sejarah bahasa Indonesia. Kenapa kita milih sejarah bahasa Indonesia? Karena sejarah bahasa Indonesia ini banyak orang yang ternyata masih belum paham tentang sejarah Indonesia. Kayak lahirnya sejarah Indonesia gimana gitu. Bayangin aja kan orang Indonesia masa nggak tahu sih sejarah Indonesia itu gimana. Nah, kalau menurut kalian bertiga nih kalau menurut Ikos, Embun, Zahra, nah bagi orang yang belum orang Indonesia yang belum paham sejarah bahasa Indonesia tuh menurut kalian gimana? Dimulai dari Embun nih, Embun. Gimana, Embun? Kalau menurut aku sih ya, sebagai warga Indonesia sendiri, kita nggak tahu tentang sejarah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berbeda daerah sama kita, itu kurang kurang pas gitu. Ya nggak sih? Soalnya itu kita mau mencintai sesuatu, kita tuh harus tahu itu asalnya dari mana, agar kita tuh bisa cintanya tulus gitu sama sesuatu itu. Sama halnya ketika kita menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kita gunakan sehari-hari, masa kita nggak tahu sih dia tuh dari mana gitu. Kalau aku sih gitu. Keren banget sih, sumpah keren banget. Kos, gimana Kos? Menurut kamu, Kos? Ya, jadi menurut aku mempelajari sejarah itu adalah suatu hal yang wajib. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini pasti tentunya harus tahu kejadian-kejadian apa yang terjadi pada masa lalu tersebut. Apalagi seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia, dari mana asal-usulnya itu seharusnya kita tahu sih. Seperti itu sih, Tur. Ya, keren nih, Kos. Zara gimana? Ada nggak, Ra, mau nambahin atau pendapat gitu tentang orang Indonesia yang kayak masih belum paham tentang sejarah bahasa Indonesia? Ra, mohon maaf, Ra. Jangan lupa di itu mute dong. Di itu on mute, Ra. Tolong. Zahra gimana sih, Ra? Ngelawak Zahra, guys. Ya, Nggak apa-apa, Tur. Biar menurutku nggak tegang dikit. pendapat sama Iko sama Bun. Oke, boleh. Gimana, Ra? Sependapat. Oh, sependapat. Sebenarnya ya, aku juga sependapat sama kalian bertiga gitu. Apa yang dikatain Embun, apa yang dikatain Ikos, itu bener-bener kayak penting banget. Ketika kita mencintai sesuatu, kita harus mencari tahu dulu gimana asal-usulnya, gimana lahirnya dia, terus kayak apa sih pentingnya kita mempelajari dia gitu loh. Nah, jadi gini teman-teman, karena kita itu kan bakal ngebahas tentang sejarah bahasa Indonesia kan. So pasti kita harus cari tahu dulu dong, kayak asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Even aku juga orang Indonesia ya, aku orang Indonesia tapi aku kayak masih kurang gitu loh pengetahuan tentang bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau masalah ngomongin sejarah bahasa Indonesia nih, ini kayaknya kita punya orang nih yang tepat di sini nih. Ini kayaknya Embun nih. Embun kan paling pinter nih kalau malah masalah ngebahas bahasa Indonesia nih. Gimana, Bun? Tolong dong jelasin ke teman-teman yang nonton, ke kita bertiga juga nih. Gimana, Bun? Ini aku kayak pakar masa lalu ya. Iya. Oke. Jadi aku juga nggak yang dikatain
pinter banget untuk membahas sejarah gitu, apalagi sejarah tentang Indonesia gitu. Aku agak sedikit sering bolos gitu kalau pelajaran sejarah, tapi jangan ditiru, jangan ditiru. Aku akan ngasih tahu sedikit. Ini yang emang benar-benar teman-teman harus ketahui gitu tentang sejarah bahasa Indonesia seperti apa. Ini sejarah singkatnya aja ya. Nanti kita sambil mengalir lah diskusi tentang sejarah Indonesia seperti apa. Nah, sejarah Indonesia itu kita ketahui secara umum, suku-suku di Indonesia ini kan memiliki bahasa yang berbeda-beda gitu kan, bahasa daerah yang beda-beda. Nah, ketika orang-orang dari suku tersebut berkumpul, berinteraksi sebagai warga Indonesia, mereka itu Nah, dari situlah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Dan dilansir dari sebuah situs Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana saat itu juga terjadi Sumpah Pemuda. Nah, iya benar, Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda tersebut itu ada tiga ikrar yang dicetuskan, dan ikrar ketiga itu adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari ikrar para pemuda ini, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda ini, unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini menjadi pernyataan, menjadi tekad bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan dari bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, lahirnya kan tahun 1928 nih, tapi bahasa Indonesia sendiri disahkan sebagai bahasa negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan dari bangsa Indonesia sendiri, seperti itu. Dan ada lagi nih, bahasa Indonesia juga itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi bahasa Melayu ini mulai dipakai di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Ya, sejak abad ke-7. Oleh karena itu, bahasa Indonesia itu mengambil kosakata-kosakata dari bahasa Melayu. Dan seiring perkembangannya zaman, bahasa Indonesia itu mulai meregenerasi, menciptakan ciri khas sendiri gitu. Jadi mungkin kalau kita dengerin gitu kan ya, ada orang yang yang berbicara bahasa Melayu sama bahasa Indonesia tuh mungkin beda, tapi ada kosakata-kosakata dari bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Gimana teman-teman? Benar. Ini pembahasannya keren sih. Ini pantas sih. Semoga aja bisa ya jadi pakar masa lalu ya. Amin. Pakar masa amin. lalu kita nih, Embun nih. Nah, gimana nih? Kalau menurut Iko sama Zahra, ada nggak nih yang didapat poin-poin penting dari pembahasan si Embun? To be honest, aku ini ya, mikir apa yang dikatain Embun. Itu kan bahasa Indonesia itu penting banget kan. Apalagi bahasa Indonesia itu udah ditetapkan sebagai bahasa nasional gitu loh. Sedangkan aku, orang Indonesia, aku aja baru tahu gitu. Kayak sejarah bahasa Indonesia dimulai dari lahirnya Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober ya Bun tadi. Nah gitu, aku baru tahu kayak gitu. Nah kalau menurut Iko sama Zara nih gimana? Ya, jadi menurut aku nih dulu. Ya, gimana? Yang aku tangkap dari pembahasan penjelasan dari ini bahwa ada dua momen terciptanya bahasa Indonesia. Gitu, Tur. Jadi yang pertama itu pada tahun 1928 bertepatan pada Kongres Pemuda, ya kan? Di mana Kongres tersebut melahirkan sebuah sumpah, dan dalam sumpah itu terdapat 3 janji. Nah, janji yang ketiga itu yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa persatuan. Dan yang kedua itu, momen yang kedua itu bahasa Indonesia itu lahir setelah kemerdekaan, di mana undang-undang telah disahkan. Seperti itu, Ter. Wah, sip. Mantap tuh pembahasan. Satu lagi nih. Nyambung nih sama pembahasan si Embun. Gimana, Ra? Kamu ada nggak, Ra, pembahasan atau tambahan
gitu. Kayaknya Gimana, Ra? udah cukup jelas ya pembahasannya. Ya kali aja kamu punya kayak tambahan gitu dari Embun. Oh, oke. Bagus deh. Alhamdulillah. Buat teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya kalian pengen dicatat, itu catat aja. Itu ilmu banget buat kalian, bermanfaat banget gitu. Nah, dari yang kutangkep nih dari Embun, berarti Indonesia itu udah dijadikan sebagai bahasa nasional kan? Ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Bener? Ya, bener. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia udah dijadikan bahasa nasional, pasti nih bahasa Indonesia punya fungsi kan sebagai bahasa nasional. Nah, dari kalian bertiga nih, ada nggak yang tahu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Pernah dengar fungsinya. Mungkin ada yang bisa Dengar. jelasin. Ya, aku tuh Nah, yang Ikos udah senyum-senyum, mungkin guys. Ikos udah senyum-senyum. Ini pasti bisa nih ngejelasin. Tolong dong, Kos, jelasin ke kita. nggak bisa-bisa amat sih, cuman ya mampu aja menjelasin gitu Iya. loh, Tur. Jadi selain yang dikatakan Embun tadi bahwa sejarah Indonesia, eh, bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan dan fungsi, Tur. Jadi bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang sudah tercantum pada Sumpah Pemuda yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya kan? Kemudian dalam artian bahwa bahasa Indonesia itu kedudukannya itu di atas bahasa daerah lainnya, gitu Tur. Bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi selain itu di dalam undang-undang juga sudah menjelaskan tentang bahasa Indonesia ini loh, Tur. Itu tepatnya berada, iya sudah dijelaskan di dalam undang-undang itu. Tepatnya berada pasal 36 yang mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Gitu, Tur. Jadi dengan demikian bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, dan yang kedua bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Gitu, Tur, kedudukannya. Kalau kedudukan kayak gitu, tolong dong, Kos, jelasin tuh kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, jadi di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional itu bahasa Indonesia itu mempunyai 4 fungsi. Di dalam kedudukan bahasa nasional itu bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, Tur. Jadi yang pertama itu fungsi yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan itu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai berbudaya yang mendasari rasa kebanggaan kita, gitu Tur. Jadi karena pada awalnya itu kan sudah dijelaskan bahwa bangsa Indonesia itu mengikuti bahasa Melayu, bahasa Melayu yang ada pada negara serumpun kita seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Baru kemudian rakyat Indonesia yang pada saat itu setelah kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus itu kan, mereka memilih dan menggunakan bahasa Indonesia itu sampai sekarang yang menjadi kebanggaan bangsa. Gitu, Ter. Itu fungsi yang pertama. Keren. Kalau fungsi yang kedua gimana, Kos? Oke, jadi untuk fungsi yang kedua ini kedudukannya itu sebagai lambang identitas atau lambang bangsa atau identitas bangsa. Bahasa Indonesia itu bahasa yang dimana dalam menjalankan fungsi ini, Tur, bahasa Indonesia itu tentulah harus mempunyai identitas, ya kan? Nah, bagaimana bahasa Indonesia dapat menemukan identitasnya? Yaitu dengan cara masyarakat memakai bahasa Indonesia, membina bahasa Indonesia serta mengembangkan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia itu agar bahasa Indonesia itu bersih dari bahasa-bahasa lainnya.
tidak ada campur aduk unsur-unsur bahasa lainnya gitu Tur. Karena pada dasarnya ya kan bangsa itu harus memiliki karakteristik bahasa tersendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berbeda dari bahasa yang lain gitu Tur. Itu untuk fungsi yang kedua. Jadi fungsi yang ketiga itu bahasa sebagai lambang pemersatu. Mengapa sebagai lambang pemersatu? Ya karena Indonesia itu terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi suku-suku sehingga tuan dari berbagai macam perbedaan latar belakang bahasa dan budaya. Gitu, Tur. Nah, dan dalam hubungan ini bahasa Indonesia itu memungkinkan berbagai macam suku menyatu dalam keserasian hidup, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan identitas. Poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir nih, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat penghubung antar daerah, penghubung antar daerah dan budaya. Karena Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 746 bahasa daerah yang digunakan masyarakat hingga saat ini, Tur. Jadi saking banyaknya bahasa daerah masing-masing aku nih orang pasti kan menggunakan bahasa Sulawesi ya kan. Kemudian orang Bali kan bahasa apa? Kan nggak mungkin dia menggunakan bahasa Bali, saya menggunakan bahasa Sulawesi, nggak nyambung. Nah itulah yang dinamakan, itulah mengapa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan sebagai alat penghubung antar daerah gitu Tur. 4 fungsi pada kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional. Kurang lebih seperti itu Tur. Ya, wah terima kasih nih untuk IKOS nih. Pembahasan yang dikasih IKOS ini bener-bener poin-poin banyak banget, poin penting. Nggak kalah sama Embun nih. Nah kalau yang kutangkep nih dari IKOS, itu tuh kan ada 4 tuh kan, kayak bahasa Indonesia tuh sebagai fungsi bahasa nasional ya. Kayak lambang kebangsaan negara, identitas bangsa, alat pemersatu, terus kayak alat penghubung antar daerah gitu. Bayangin teman-teman, betapa pentingnya kita harus belajar sejarah Indonesia gitu. Sejarah bahasa Indonesia ataupun sejarah Indonesia juga itu penting ya, harus kita pelajari. Iya Tur. Dan kalau menurut kalian nih, dan gimana? Ini Tur, kita tuh bersyukur loh tinggal di Indonesia. Wah kenapa Kos? Ya karena Indonesia itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia gitu. Karena di luar sana, di luar negara sana itu banyak loh yang tidak mempunyai bahasa persatuan. Jadinya kita bersyukur mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia Tur. Itu. Benar banget. Keren. Nah, benar. Setuju. Aku setuju sih kalau kata IKOS ini. Bahasa Indonesia juga kan banyak nih digunain sama sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita yang di negara-negara lain gitu kan. Jurusan bahasa Indonesia gitu, khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dong bahasa kita udah go internasional seperti itu. Yap, benar tuh. Ini pembahasan kali ini keren ya, kita kayak fungsinya gimana, sejarahnya gimana gitu. Dan yang aku baru tahu, even aku orang Indonesia dan aku baru tahu ternyata dari info dari IKOS, tadi itu kalau nggak salah, kita punya 700 lebih bahasa. Iya, bayangin, benar. Indonesia punya 700 lebih bahasa. Keren banget sih, jujur keren banget. Nah, gimana nih? Kalau dari Zahra, gimana Ra? Tentang pemahaman yang dikasih IKOS tadi, pembahasan IKOS. Kamu setuju nggak sih kalau bahasa Indonesia itu kayak bahasa nasional atau penting banget harus kita pelajari? Setuju sih. Setuju banget. Soalnya kan kita pakai bahasa Indonesia tuh buat berkomunikasi dengan suku dan
bangsa lain gitu, biar sama-sama enak ngobrolnya. Ya, keren banget sih jujur. Nah, ini nih, aku punya sedikit tambahan ya. Kan tadi Ikos bilang kan fungsi bahasa itu kedudukan atau fungsi bahasa itu kan ada dua tuh. Sebagai Iya. bahasa nasional sama sebagai bahasa negara. Nah, ini kan bahasa nih. Kalau fungsi bahasa Indonesia fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nih, siapa nih yang bisa ngejelasin nih atau ngasih pemahaman gitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Gimana? Kayaknya Zahra nih, dilihat-lihat dari mukanya dia bersemangat untuk menjelaskan, Dur. Coba kita tes. Zahra, coba tolong dong jelasin kita dong. Boleh Tentang nih, Ra, boleh. budaya itu. Boleh. Jadi bahasa Indonesia sendiri juga itu punya fungsi di negara kita. Fungsinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Mungkin dari Nggak tahu, Embun atau Ikos? Sedikit pernah mendengarkan dan belum mengetahui secara rinci. Yang pertama itu ada fungsinya itu ada bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya itu bahasa Indonesia itu biasanya dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan kayak pas upacara, pidato, atau peristiwa-peristiwa kenegaraan lainnya dari lisan maupun tulisan. Habis itu fungsi yang kedua itu ada bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia ini sangat penting bagi pendidikan di Nusantara, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Buktinya walaupun kita udah memasuki dunia perguruan tinggi, kita masih belajar bahasa Indonesia kan sampai saat ini. Iya, Zahra. Kecuali ada mata pelajaran yang mengharuskan kita kayak belajar bahasa asing. Contohnya kayak bahasa daerah atau bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan bahasa asing. Kita boleh belajar bahasa Indonesia, tapi nggak ada salahnya juga kan belajar bahasa asing biar lebih menambah wawasan juga pastinya. Benar-benar. Yang ketiga itu ada alat penghubung tingkat nasional. Maksudnya itu kayak kita mengikuti suatu lomba. Pasti kan kita menghadiri acara tersebut, dan di situ pasti banyak orang-orang dari berbagai daerah. Nah, maka dari itu untuk mengurangi terjadinya miskomunikasi antara komunikan dan komunikator, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia saat ngobrol dengan orang yang orang baru, orang yang belum kita kenal. Kan nggak mungkin kita baru kenal ngajak ngomong bahasa daerah dari kita. Iya, kalau satu daerah, kalau bukan yang ada bingung kan. Poin yang terakhir nih, yang keempat, itu tuh ada alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tuh bahasa Indonesia tuh merupakan alat yang digunakan sebagai bahasa media massa untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia yang benar juga itu yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Sedangkan bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Contohnya tuh kayak kita lagi buat laporan atau skripsi atau proposal mungkin. Pasti kalian sendiri sering kan nyusun laporan. Kalau laporan ya, laporan proposal ya. Tapi kalau skripsi belum sih, Ra. Belum sampai situ. Ya, semoga aja dipercepat. Semoga kita bisa sampai di skripsinya.
Ya. Amin. Nah, Amin. dari proposal Amin. atau skripsi itu kan kayak kegiatannya proposal atau skripsi itu kegiatan kita nyusun proposal atau skripsi itu di bidang akademik. Nah, dari kegiatan itu tentunya tuh kita tuh pasti menggunakan bahasa Indonesia untuk menyusun laporan tersebut. Dan dari kegiatan itu akan menghasilkan sebuah teori. Di saat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menyusun sebuah teori, itulah yang dinamakan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Bisa dipahami lah ya maksudnya. Dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Insya Allah bisa. Bisa dipahami. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Ini pembahasan kalian jujur keren sih. Ini tuh materinya simple, tapi materi ini tuh penting banget untuk kita gitu kan. Nah, kalau didengar-dengar ya, tadi kan Zahra udah ngomong gitu. Nah, ini tak lihat-lihat nih Zahra kayaknya anak ilmu komunikasi banget sih. Bener nggak, Ra? Kenapa ya, Bang? Wah, tadi tuh udah contoh tuh dikasih contoh komunikator dan komunikasi. Bahasanya anak komunikasi bener ya? Iya, bahasa anak komunikasi ini mah pantesan ngejelasin juga bagus. Nah, gini teman-teman. Setelah kita mendengar penjelasan dari Zahra, Embun, sama Ikos gitu, kalian tahu nggak sih, ternyata selain fungsi-fungsi dan sejarah bahasa Indonesia kayak tadi, ternyata bahasa Indonesia itu bisa digunakan untuk mengembangkan kepribadian bangsa. Tahu nggak kenapa? Caranya gimana, Tur? Iya, terus kepribadian tuh maksudnya tuh gimana gitu? Kita bakal jadi apa jadi langsung jadi presiden atau gimana gitu? Wah, keren nih tanggapannya. Sebenarnya ya, Bun, apa yang dibilang Embun gitu kan. Ikos juga tadi nanya caranya gimana. Insya Allah, kalau kita mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa yang dibilang Embun, apakah kita bisa jadi presiden? Itu bisa banget. Karena apa? Presiden itu memiliki kewibawaannya tersendiri. Nah, setelah karakter kepribadian ini ya, yang mau aku bahas itu sama apa yang dikatakan Zara. Kalau kita menyimak benar-benar apa yang dikatakan Zara itu kan Zara tadi ada bilang kan, bahwa bahasa Indonesia yang baik itu dan benar, bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia tanpa kita gitu, apalagi info yang diberikan Ikos bahwa bangsa Indonesia itu punya 700 lebih bahasa daerah. Nah, itu bisa meningkatkan kepribadian kita gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita belajar sejarah Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Itu akan menambah nilai plus kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Selain itu, nih, tak jelasin lagi. Kalian sekarang adalah mahasiswa. Kalian mahasiswa, apalagi nih kalian mahasiswa ilmu komunikasi nih. Mahasiswa ilmu komunikasi di perguruan tinggi yang ternama juga dan terakreditasi Islamnya gitu kan. Pak, so pasti nih kalian menggunakan bahasa yang baik juga. Ketika kalian menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang benar, dan kalian mengimplementasikannya ke khalayak umum, ke masyarakat umum, segala macam, itu tuh kalian akan dipandang sebagai generasi muda yang baik dan maju. Karena apa? Orang yang melihat kalian, wah anak ini, dia baru semester 2, dia anak seorang mahasiswa, tapi dia udah bisa menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi ketika ngomong atau berbicara kepada orang yang lebih tua atau dewasa gitu. Nah, dari itulah kita tuh bisa, ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita paham bahasa Indonesia, itu kita bisa mengangkat kepribadian bangsa kita. Apalagi generasi muda sekarang itu banyak banget yang nggak tahu tentang bahasa Indonesia, sejarahnya gimana gitu kan. Tadi kan aku juga udah bilang kan di awal, even aku orang Indonesia, tapi aku nggak tahu gitu bahasa Indonesia tuh gimana, terus lahirnya gimana.
jujur ya, aku sedikit kecewa sama diri aku. Nah, dari sinilah obrolan santai kita ini, itu aku ngerasa kayak nambah banget ilmu gitu. Apalagi yang diberitahu IKOS, tadi informasi dari IKOS, terus sejarah dari Embun, yang bahkan ternyata apa yang dikatain Embun itu, sejarah Indonesia itu awal mulanya dari bahasa daerahnya Melayu gitu. Ternyata kosakatanya tuh hampir mirip gitu. Nah, itu kenapa bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai dapat mengembangkan kepribadian bangsa. Gimana menurut kalian? Bener, apa kata kamu tuh? Nah, ya gitu. Gimana Embun sama Zara, paham nggak? Paham. Bisa dipahami dan mudah dipahami. Wah, ini kayaknya lagi ada masalah koneksi nih. Belum di masa pandemi gini kita serba online. Iya, Emangnya pandemi bikin susah semuanya. benar teman-teman. Sampai untuk dihubungin lagi dan untuk masuk. Jadi kita tenang aja. Nah, itu pakar masa lalu ya? Iya. Iya, pakar masa lalu kita nih. Wah, gimana Bun? Tadi keluar Bun. Masalah koneksi kah? Ya, I'm so sorry. Minta maaf. It's okay Bun, it's okay, nggak apa-apa. Nah, inilah teman-teman kalau apa yang dikatakan Nikos tadi, ini tuh selama kita pandemi seperti ini, kita kan apa-apa online ya. Jadi kayak gini juga kita ngadain podcast kayak gini, itu tuh bermasalah juga di sinyal gitu. Ini aku ada apa Bun? Bun ada apa nih? Pakar maaf masa ya. lalu nih, pakar masa lalu nih. banget nih. Aku ada sedikit pertanyaan nih buat yang dibahas sama Zahra tadi. Kan tadi kan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara, terus kita juga belajar bahasa Indonesia itu kan juga orang-orang di daerah itu kayak misal nih di daerah aku sendiri gitu, orang-orang tua itu kosakata tentang bahasa Indonesianya itu tuh kurang gitu. Nah terus tuh apa ya, kayak kita dengerinnya juga kalau kita lagi ngomong bahasa Indonesia, lagi misal nih kita lagi sosialisasi, kita ngomong bahasa Indonesia tapi mereka juga kurang ngerti gitu sama apa yang kita omongin. Terus kita tuh harus gimana gitu sebagai generasi muda. Terus kenapa sih kebanyakan orang tuh lebih senang gunain bahasa daerah untuk berkomunikasi daripada bahasa Indonesia itu sendiri? Seperti itu. Oke. Kalau jelas pertanyaan aku? jelas. Kalau soal kenapa orang lebih suka bahasa daerah itu mungkin karena banyak masyarakat itu yang nyaman, yang masih nyaman pakai bahasa daerahnya masing-masing. Mungkin faktornya kayak orang tuh nganggap bahasa Indonesia tuh bahasanya masih terlalu kaku. Nah, dari kekakuan itu akhirnya tuh buat masyarakat kesulitan untuk mengekspresikan apa yang mereka sampaikan. Gitu sih. Mungkin yang lainnya ada tambahan itu. Ya bener banget tuh Zara bilang bener banget yang Zara bilang bahwa bahasa Indonesia itu terlalu kaku atau terlalu baku. Jadi masyarakat Indonesia itu pengennya yang gampang-gampang aja gitu loh. Jadi mereka itu menggunakan bahasa jangan bahasa daerah ya, aksen, gaya bahasa masing-masing daerah gitu. Jadi karena gaya bahasa masing-masing daerah kan beda-beda, seperti kalau Jakarta kebanyakan orang gaya bahasanya itu pakai lo gue. Terus kalau misal di Jawa itu bahasanya itu kayak halus, kayak aku, kamu gitu. Terus sedangkan yang di daerah-daerah timur itu seperti Sulawesi, Maluku ataupun Papua itu kan kalau aku itu di sini tuh pakai sa atau kami itu pakai ko. Jadi ya masyarakat Indonesia itu memilih
menggunakan bahasa yang gampang, yang informal, yang nggak terlalu formal gitu. Biar apa? Biar masyarakat itu mudah berinteraksi gitu. Seperti itu sih, menurut pandanganku. Gimana Berarti kalau mereka Catur tuh lebih pandangannya? maaf ini, berarti mereka tuh lebih senang gunain bahasa yang nyaman gitu ya untuk mereka komunikasi sehari-hari gitu kan? Iya sih. Tapi biasanya tuh kalau misalkan kita Benar. ngajak ngobrol pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasti nanti mereka akan kayak ngikut gitu. Oh, berarti orang ini ngajak ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Ya, dari kita aja sih sebisa mungkin pakai Ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti ini antara hubungan sebab dan akibat ya. Kita ngomonginnya gimana, nanti bakal ada timbal baliknya, ada feedbacknya buat kita gitu kan? Iya, ya. Bener, bener banget. benar. Nah, nih dari apa yang kalian diskusiin, apa yang kalian obrolin bareng gitu kan, aku tuh kepikiran gini. Ini untuk diri aku sendiri juga ya. Ini untuk diri aku sendiri. Aku juga sadar. Dan aku tadi kan habis denger apa yang dikatain Zara kan, pembahasan yang dikatain Zara gitu. Bahwa yang dikatain Zara itu yang poin keempat, kayak bahasa yang baik adalah bahasa yang penggunaan bahasa Indonesia eh, memiliki kayak nilai rasa yang tepat, terus sesuai dengan situasi pemakaiannya gitu. Terus bahasa yang baik pula itu yang menghasilkan pemikiran yang baik dan benar gitu. Nah, kalau menurut kalian ya, aku mohon maaf nih ya, tadi soalnya sepertinya dari tadi tuh aku ngomong bahasa Indonesia tapi ku campur pakai bahasa asing kayak even atau to be honest gitu. Nah, kalau menurut kalian, ketika seorang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi dicampur dengan bahasa asing, apakah itu termasuk orang yang cinta tanah air atau gimana sih menurut kalian pandangan kalian tuh tentang orang kayak gitu? Ayo, siapa nih yang mau ngajuin pendapatnya? Ayo, pakar masa lalu, Ikos, Dara, gimana? Dari aku mungkin ya. Mungkin amun dulu. Oh, aku dulu ya. Oke. Jadi kalau menurut aku sih itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau apa ya? Kalau pengalaman pribadi, kalau menggunakan istilah-istilah yang kayak bahasa Inggris gitu atau istilah-istilah bahasa dari bahasa-bahasa gaul lo gue atau apalah itu pokoknya yang ada di kamus gaul gitu kalau digunain di Jawa sendiri itu kurang pas sih menurut aku, apalagi kita gunain bahasa Indonesia dan tiba-tiba nanti apa ya aku bilang apa ya, aku ngomong bahasa Inggris tapi aku ngomong bahasa Indonesia aja itu masih agak medok gitu, nanti kesannya malah kayak apa ya kayak desol gitu ya kalau bahasa Jawanya kayak desol gitu. Tapi kalau mungkin kalau orang Jakarta gitu, orang Jaksel gitu kan, yang bahasanya tuh keren gitu kan, bahasa gaul, pakai istilah-istilah asing gitu kan, itu mungkin mereka ngomonginnya kelihatan keren gitu, kelihatan wah keren ya mereka bisa ngomong kayak gitu gitu. Di situ juga apa ya kayak rasa percaya diri kita, apalagi misal aku gitu, aku pengen ngomong bahasa asing gitu, tapi ketika lihat orang Jakarta atau mungkin orang mana yang aksennya itu udah sempurna gitu, pasti akan, wah kok dia keren ya gitu, pasti akan minder sendiri gitu sih. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kan gitu. Keren nih, keren. Gimana yang lain gimana? Iya, benar-benar. Apalagi kalau misalkan ngomong bahasa Indonesia dicampur-campur bahasa Inggris. Nah, habis itu ketemu orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ntar jadinya kan nggak nyambung. Iya Malah benar. miskomunikasi. Ya, jadi kalau menurut saya ya benar dikatakan Simun itu kembali kepada kepribadian masing-masing, diri masing-masing. Jadi kalau menurut saya sih orang yang menggunakan bahasa Indonesia terus dicampur-campur bahasa Inggris itu ya fine-fine aja, baik-baik saja. Nggak ada masalah, nggak ada problem apalah. Itulah di zaman modern ini bahasa Inggris itu penting loh. Jadi makanya
banyak mungkin orang-orang kelas atas gitu yang ngomongnya itu campur Inggris dan Indonesia gitu. Seperti itu sih pandangan saya. Wah, makasih nih. Makasih buat tanggapannya. Aku juga langsung kayak sadar diri gitu kan. Aku adalah orang yang fakir banget sama ilmu, terus kalian ngebantu aku, kita dari diskusi ini, kita ngobrol bareng ini gitu, ngobrol santai gitu kan. Ternyata bahasa Indonesia itu penting, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi yang bermacam-macam gitu. Dan aku sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya tadi ada menyebabkan miskomunikasi apa yang dikatakan sama Zara gitu kan. Ketika aku menggunakan bahasa Indonesia tapi ku campur nih bahasa asing gitu. Nah, itu kan malah bisa menyebabkan miskomunikasi dan menimbulkan masalah gitu. Nah, dari situ kita dapat belajar teman-teman dari apa yang kita udah omongin kali ini itu ternyata jangan pernah hilangkan bahasa Indonesia dari diri kalian sendiri. Kalian adalah orang Indonesia, cintailah Indonesia, cintailah tanah air kalian sendiri. Nah, gini nih, ini udah ada tambahan nggak nih dari teman-teman? Aku ya. Jadi tadi sama kayak yang apa yang dibilang Catur, apa takutnya nanti menimbulkan suatu permasalahan gitu kan ya, atau kesalahpahaman ya lebih tepatnya, bukan masalah. Kita itu boleh-boleh aja ngomong bahasa-bahasa santai, bahasa-bahasa non formal ya, itu boleh-boleh aja. Tapi kita harus harus tahu tempat gitu, harus tahu tempat di mana kita harus ngobrol itu gitu. Mungkin kalau sama teman kita, oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika kita ngomong sama orang yang lebih tua atau orang-orang yang kita hormati, sebisa mungkin kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Dan kadang-kadang bahasa-bahasa gaul itu juga kadang sebagian orang tuh berpikiran, memiliki persepsi bahwa bahasa itu tuh negatif gitu, konotasinya tuh negatif gitu, dipandang atau didengerin sama sebagian orang gitu, karena mereka mungkin ngiranya tuh mereka pakai bahasa-bahasa yang bahasa gaul gitu tuh, mereka tuh orangnya urakan, nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama dan lain sebagainya. Padahal wajar gitu, padahal udah biasa gitu di lingkungan mereka pakai bahasa kayak gitu. Sama halnya mereka ketika mendengarkan orang lain berbicara bahasa yang mereka obrolin setiap harinya. Kayak aku misal orang Jawa, maaf aku gunain Jawa aja karena emang aku orang Jawa, mungkin aku ngomong kayak gitu dan kurang pantas atau medoknya masih dapet gitu, pasti mereka akan bilang, ini orang katrok banget ya kalau ngomong kayak gini gitu. Pasti ada sisi positif dan negatifnya gitu. Tapi ya pinter-pinteran kita gitu, buat memilah dan memilih mana yang baik kita cerna, mana yang buruk kita buang, seperti itu sih. Bener banget nih yang dikatakan Bun. Kita kalau ngomong itu lihat sitkon dulu, situasi dan kondisi. Jangan asal tempat ngomong kayak gini, itu kayak menurut saya itu nggak sopan gitu. Apalagi kita ngomongnya sama orang tua, baru ngomongnya ngomong bahasa gaul itu kayak kesan itu kita ngomong itu kasar gitu loh. Benar. Ya, benar apa yang kalian bahas, apa yang kalian katakan itu benar banget. Gimana, Ra? Kamu gimana? Apakah Zara ini ada tambahan apa enggak, Ra? Kayaknya sih udah cukup jelas ya, pembahasannya detail banget. Iya. Udah kayak ulangan ya, padahal ini ngobrol santai, Ra. Tenang aja, Ra. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan atau tentang sejarah bahasa Indonesia yang kita harus pahami gitu kan. Kita orang Indonesia gitu. Nah, ini kita sama-sama belajar ya kan, Dur? Nah, benar. Sama-sama belajar. Benar. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama orang yang fakir ilmu gitu. Makanya kita harus belajar bersama gitu kan. Nah, gimana nih? Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Iya. Iya, benar-benar. Di kita sini juga ada sedikit ilmu harus disebarkan kan. Kita punya ilmu biar jadi bermanfaat gitu. Ya, benar. Wah, banyak banget ya di sini, ada pakar masa lalu, ada pakar kata-kata, ada pakar ilmu komunikasi juga nih di sini. Nah, nih teman-teman. Sangat sempurna kultum ini. Iya, sempurna banget.
Nih teman-teman, ini kan kita udah ngebahas segala macam tentang sejarah bahasa Indonesia kan. Ini ada nggak nih yang pengen kalian tambahkan atau kalian pengen tur, aku pengen kasih pendapat, aku pengen gini gitu. Kalau misalnya nggak ada, ini kan udah hampir di pembahasan akhir nih gitu. Sebelum tak kasih kesimpulan sedikit untuk teman-teman yang nonton nih, gimana dari kalian? Jadi kalau Cukup kesimpulan kayaknya. saya sih Apa kita Ikos? tetap kesimpulan kesimpulannya itu kita tetap harus melestarikan bahasa Indonesia dan tidak melupakan bahasa-bahasa daerah gitu sih. Iya, benar sih, benar. Nah, benar apa kata kalian. Ini udah nggak ada ya, nggak ada yang mau ngomong lagi nih, nambahin gitu, ada nggak? Udah enggak. Sip, kalian semua keren, jujur kalian semua keren, pemahaman kalian, cara kalian berbicara itu keren banget sih, itu dapat diberikan A+ dan bisa menjadikan contoh untuk generasi muda kali ini gitu. Nah, karena banyak sekali ilmu yang kita dapat dari podcast kali ini. Nah, ini kan podcast kali ini bertema tentang sejarah bahasa Indonesia gitu. Terus bahwa kita tuh sadar betapa pentingnya memperhatikan tata cara bahasa di tempat umum gitu. Dan buat teman-teman yang nonton, ingat setelah disebarkan ke teman-teman, beritahu mereka bahwa belajar sejarah Indonesia, tahu sejarah Indonesia itu, sejarah bahasa Indonesia ya, itu penting banget gitu. Nah, terus sebelum saya tutup ya, sebelum aku tutup nih, aku punya, bukan aku sih sebenarnya, ini kita berempat di sini punya apa sih Jargon. Maaf ya, ngetes doang. Nah, kita punya jargon, yaitu jargon kita itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa daerah, bahasa asing. Nah, sebelum tak tutup, ayolah kita bertiga, kita berempat, yuk kita ucapin jargon kita bersama-sama. Gimana? Setuju? Setuju. Ya udah, ya, aku hitung sampai 3, ucapinnya barengan ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Dan kuasai bahasa asing. Nah, gimana nih? Zara sama Ambun masih kurang nih. Wah, ini koneksinya bener-bener. Sinyal ya. Ya udah diulangin sekali lagi ya. Ulangin sekali lagi ya nih. Oke. Kalau misalnya aku udah ngomong sampai ngitung sampai 3, kita langsung ngucapin bareng-bareng. Oke? Setuju? Oke, 1, 2, 3. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Hore. Hore. Ya nggak apa-apa, namanya juga masalah kayak pandemi gini ya, kayak online gini susah. Nah, ini saya selaku pembawa acara dan kita dari kelompok 3 tentang pembahasan sejarah bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen kalau kalian pengen tolong dong, kita pengen ini dong, apa sih podcast ngebahas tentang ini. Nah, itu kalian komen ya, saran buat kita. Siapa tahu nanti kita bisa buatin podcast untuk kalian. Nah, saya akhiri, saya Catur Prasetya, dan dari kami dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa ngajinya. Bulan puasa harus ngaji, guys. Semangat ya. Semangat puasanya.